kita akan bahas update untuk saham-saham yang sebenarnya udah sering kita bahas, tapi udah lama ini kita belum bahas lagi. Ini ada beberapa, yaitu ada SMA, ada MTEK, dan juga ada PGEO. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan, saham-saham yang sebelumnya sudah kita bahas juga, ya saya lihat di kolom pertanyaan banyak banget nih yang nanya, tenang aja, kita akan update terus kok. Kalau memang ada berita yang harus kita update ya, my friends. Yang pertama kita akan bahas dulu dari SMA. Sebenarnya dari SMA ini kita akan update dari laporan bulanan registrasi pemegang efeknya, my friends. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, kemarin itu dari sisi SMA merilis jumlah pemegang sahamnya mereka, dan kalau melihat dari keadaan ini, satu, kita akan coba cek dari sisi saham free float-nya. Jadi kalau misalnya my friends cek, saham yang beredar di masyarakat di bulan sebelumnya itu 14,65%, kemarin mereka rilis informasinya ini sebesar 13,82%. Jadi artinya jumlah free float atau saham yang beredar di masyarakat ini terus berkurang nih, my friends. Dan ini kalau melihat dari keadaan seperti ini mengindikasikan seharusnya ke arah positif ya. Pertanyaannya adalah siapa yang menambah kepemilikan sehingga saham beredar di masyarakatnya itu berkurang secara drastis. Kalau dilihat dari struktur pemegang saham terbaru, di sini terlihat jelas bahwa MTEK yang terus mengambil sahamnya di masyarakat nih, my friends. Dari tadinya itu 65,74%, bulan Agustus kemarin itu 66,57%. Jadi bisa dilihat di sini kecenderungannya terus bertambah dari sisi MTEK dan mengurangi jumlah saham beredar di masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya tren ini sudah berlangsung lama atau tidak sih? Saya coba mundur karena kita pernah bahas juga di beberapa episode sebelumnya, mungkin 1 atau 2 bulan yang sebelumnya, my friends, silahkan dicek aja archive-nya kita yang bahas mengenai si SMA ini. Jadi kalau misalnya lihat di bulan Januari 2025 ini, jumlah free float-nya itu masih di kisaran 24,34% sampai 23%. Jadi kalau misalnya my friends lihat di bulan Desember 24%, di bulan Januari 23%. Tapi setiap bulan jumlah free float ini terus berkurang. Ini salah satu yang ekstrim juga terjadi di bulan Maret, di mana free float-nya dari 22,85%, tadi seperti saya bilang ya, tiap bulan terus berkurang, tapi di bulan Maret, dari Februari 22%, di bulan Maretnya jadi 16,75%. Jadi memang kalau kita lihat trennya ini terus berkurang jumlah free float-nya, dan sepertinya belum ada update kira-kira ada apa, karena setiap ditanya MTEK akan bilang bahwa ini untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau melihat dari keadaan ini, jumlah free float-nya berkurang, meskipun per bulan ini jumlah pemegang sahamnya bertambah, ini seharusnya tidak akan memberikan sentimen negatif ya, tapi harusnya memberikan sentimen yang lebih positif, karena kalau pengendali terus menambah kepemilikannya, pasti ada suatu hal yang memang mereka persiapkan lah ya, sifatnya ke arah positif ya, karena kalau enggak ngapain terus diambil sahamnya di market. Dan ini seharusnya akan memberikan sentimen positif lanjutan. Ketika sahamnya ini mengalami koreksi, itu harusnya memberikan entry point yang bagus buat my friends.